Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Benarkah itu? Tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakuinya saat manusia di hari kiamat nanti meminta syafaat dari beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali." Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa dusta beliau ataupun kebohongan beliau itu? Tonton terus video ini hingga akhir untuk tahu kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Dusta ataupun bohong yang dilisankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan, melainkan sebuah tauriah. Dan berikut ini 3 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berbohong. Yang pertama, sesungguhnya aku sakit. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bahkan tercantum dalam Al-Quran. Kisahnya sangat terkenal, yakni ketika sang Nabi diajak warga untuk berhari raya menyembah berhala. Karena ucapan beliau, warga pun meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri di kampung mereka. Dan saat itulah sang Nabi beraksi menghancurkan berhala. Ucapan sesungguhnya aku sakit yang dilisankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sejatinya bukanlah dusta. Yang dimaksud Khalilullah dengan sakit bukanlah sakit fisik melainkan jiwa. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam merasa risau dan berduka jiwanya karena melihat kesyirikan melanda warga. Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan duka yang teramat sangat karena mereka tak mendengar seruannya untuk menauhidkan Allah dan meninggalkan berhala. Sebelum mengucapkan sesungguhnya aku sakit, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat melihat ke atas langit. Warga memaknai bahwa Ibrahim alaihissalam melihat bintang dan meyakini bahwa bintang-bintanglah yang memberikan sakit kepada Ibrahim alaihissalam. Karena itulah mereka percaya dan pergi berhari raya. Ketika seluruh kampung sepi, termasuk tempat ibadah berisi berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bangkit membawa kapak. Beliau lalu menghancurkan seluruh berhala yang ada, kecuali berhala yang terbesar. Dengan cerdas, sang Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kapaknya ke berhala terbesar itu. Ketika warga kembali berhari raya, mereka terkejut dan histeris melihat patung-patung Tuhan mereka hancur berserakan. Mereka pun melihat hanya tersisa satu berhala besar dengan kapak di tangannya. Jika mereka meyakini berhala dapat bergerak, maka semestinya mereka menuduh berhala besarlah yang menghancurkannya. Namun mereka justru meyakini pastilah Ibrahim yang melakukannya. Kisah yang kedua, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Dengan geram warga memanggil Ibrahim alaihissalam ke tempat ibadah mereka. Nabi Ibrahim dituduh melakukan penghancuran terhadap semua patung berhala. "Engkaukah yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" tanya mereka. Lalu apa yang diucapkan sang Nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, bahkan yang melakukannya adalah patung yang paling besar itu. Kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap berbohong karena sebetulnya sang Nabilah yang menghancurkan patung-patung berhala itu. Namun sebetulnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam bermakna suruhan kepada warga agar menanyakan kepada patung yang terbesar yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Maksudnya, tanyakanlah kepada patung besar itu jika memang mereka bisa berbicara. Karena itulah ucapan sang bapak para nabi itu bukanlah sebuah kebohongan. Tentulah patung tak bisa berbicara apalagi memegang kapak dan menghancurkan patung saingannya. Jikalau para warga memiliki akal sehat, pastilah mereka akan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam dan hanya menyembah Allah Ta'ala. Namun hati mereka telah mati dan buta hingga tak melihat kebenaran. Sebaliknya,
Mereka justru menyeret Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang menjilat-jilat. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, mereka pun tetap saja tak beriman. Yang ketiga, dia adalah saudara wanitaku. Adapun momen ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong ialah ketika beliau dan istrinya, yaitu Siti Sarah, melakukan hijrah. Suatu hari, beliau dan Siti Sarah yang sangat jelita memasuki wilayah yang dipimpin seorang raja zalim. Saat Nabiullah masuk ke negeri tersebut, tersiarlah kabar ke telinga raja tentang kedatangannya bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sesungguhnya di wilayahmu ini ada seorang pria dengan wanita yang sangat cantik, ujar seorang petugas kerajaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan raja. Sang raja zalim bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu itu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Dia adalah saudara perempuanku." Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dianggap dusta karena Sarah bukanlah saudaranya, melainkan istri beliau. Namun sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah berdusta, karena setiap orang beriman adalah saudara. Karena itulah Siti Sarah pun saudara seiman Nabi Ibrahim. Saat menemui Siti Sarah, Nabiullah Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, di dunia ini tidak ada yang beriman selain aku dan engkau. Raja zalim ini menaikiku, lalu aku mengatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka janganlah engkau mendustakanku." Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Siti Sarah sebagai saudaranya karena tahu betul maksud sang raja. Jika beliau mengatakan Siti Sarah adalah istrinya, maka sang raja akan membunuh Nabi Ibrahim dan menculik Siti Sarah. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Siti Sarah adalah saudarinya dengan harapan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu pun benar nyatanya. Saat Siti Sarah dibawa paksa ke istana, sang raja tak mampu menyentuh Siti Sarah sedikit pun. Berkali-kali raja ingin menyentuh Siti Sarah, namun ia tak sanggup karena tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Hingga akhirnya Siti Sarah pun dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan diberi seorang budak yang bernama Siti Hajar. Keduanya selamat dan dapat melanjutkan perjalanan bersama Siti Hajar yang kelak menjadi istri kedua Nabi Allah Ibrahim sekaligus ibunda dari putra beliau sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan demikianlah sedikit kisah tentang kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sempat berbohong sampai 3 kali. Dan maksud kebohongan di sini bukan seperti kebohongan yang kita maksudkan. Karena ada kebohongan yang dibolehkan dan ada juga kebohongan yang hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.